mereka itu juga tadi bagaimana upaya mereka untuk memberikan kesejahteraan pada guru-guru. Gitu. Kalau tidak salah mereka itu gajinya kalau dikonversi ke rupiah itu 40 juta per bulan. Sebulan? Iya. Saya pindah ke Finlandia. Boleh. Tapi mimpi nih Bang, mimpi kayaknya nih. Udahlah di Indonesia aja lah, saya mengabdi sebagai guru. Jadi 40 juta ya? 40 juta. Bahkan kalau Anda pernah baca, ada 5 negara yang gaji gurunya tertinggi, itu salah satunya paling tinggi adalah negara Luxembourg. Anda tahu berapa nilainya? Berapa? 1,1 miliar per tahun. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau 1,1 miliar itu dibagi 12 bulan, itu sekitar 90 juta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Nono. Sehat lagi? Masya Allah. Gimana kabarnya Pak Nono? Alhamdulillah. Semakin ini nih, semakin fresh. memutih. Semakin fresh nih Pak Nono. Nah nih Pak Nono, saya ini baca berita kemarin itu, ternyata profesi kita ini, yang mulia ini sebagai guru, itu sekarang yang minat itu malah sedikit Pak Nono. Kenapa kayak gitu ya? Padahal ini Minat berarti anak-anak sekolah nggak berminat. Yang ingin menjadi guru. Jadi malah semakin sedikit. Saya khawatirnya yang ngajarin anak cucu saya ntar pendidikan siapa, nggak ada gitu Pak Nono nih. Ternyata semakin sedikit peminat menjadi guru ini Pak Nono. Iya. Kenapa ini Pak Nono? Alasannya kenapa ya? Kenapa ya Pak Nono? Ya, ini memang, harus dibahas ini Pak Nono, ini penting nih. Dan betul memang data yang pernah Anda dapatkan bahwa ini ada survei dari apa itu ya, dari yang namanya PISA. PISA itu adalah Program for International Student Assessment yang memang memfokuskan untuk katakanlah melihat sejauh mana. Ini survei ini tahun 2018 Pak Ageng. Hasil survei itu menunjukkan, jadi yang disurvei itu adalah anak-anak usia 15 tahun. Kira-kira apa profesi yang akan dia inginkan ketika dewasa gitu. Oh, mungkin ditanya sama gurunya, cita-citanya apa gitu? Enggak, dari survei itu. Oh, dari survei itu? Dari angket itu gitu ya. Dan hasil menunjukkan sangat mencengangkan. Di Indonesia itu hanya 0,3% yang menginginkan menjadi guru gitu. Nah, data ini juga diperkuat oleh Kemendikbud melalui Balitbanknya itu mengadakan angket untuk anak-anak SMA yang mengikuti waktu itu UNBK, ini tahun 2019. Nah, dari survei itu, angket itu didapatkan bahwa hanya 11% yang ingin menjadi guru. Dan 11% itu celakanya adalah anak-anak yang mempunyai nilai tidak maksimal. Dari hasil UNBK itu gitu. Nanti guru-guru di masa depan gimana ini? Nah, kemudian ada penelitian juga yang dilakukan oleh UNESCO ini tahun ini ya, tahun 2024 itu menunjukkan bahwa gejala terkait dengan menurunnya minat anak-anak untuk menjadi guru itu ternyata dari permasalahan global, Pak Ageng. Artinya itu tidak hanya di Indonesia. Jadi ini tuh sebenarnya dunia. Betul. Ya, berarti kan ada sesuatu di situ yang mungkin nggak semua dunia ya. Mungkin nanti bisa kita coba analisis gitu. Artinya adalah ini masalah yang memang harus dipecahkan begitu. Nah, mungkin kenapa minat itu menjadi menurun? Nah, mungkin kita bisa coba analisis ya. Mungkin Pak Agung masih ingat terkait dengan isu isu kesejahteraan guru. Yang lumayan sering muncul di berita-berita nasional ya. Jadi itu juga menjadi mungkin anak sekarang merasa bahwa jadi guru kok kesejahteraannya kurang gitu. Miskin gitu. Nah, gajinya kurang gitu. Gajinya kurang gitu ya. Sehingga memang akhirnya mereka punya semacam pemahaman, wah kalau begitu kenapa harus jadi guru kan begitu kan. Nah, gitu. Nah, di samping mungkin isu kesejahteraan itu
Yang lainnya bisa kita tambahkan bahwa kadang-kadang orang itu kan ingin apa ya? Nah, kalau mungkin perlu data juga ya, bahwa banyak anak-anak itu yang punya pandangan ke depannya pengen jadi guru yang PNS. Oh iya. Guru PNS lah ya, guru yang nantinya ketika sudah pensiun mendapatkan katakanlah tunjangan gitu ya. Nah, memang kalau kita lihat data itu juga menggambarkan bahwa ketika mereka sudah beberapa tahun menjadi guru honorer, nah itu faktanya kan juga nggak semua menjadi guru akhirnya jadi guru PNS kan, bahkan ada beberapa yang kemudian di-cut gitu. Nah ini menunjukkan bahwa memang ranah guru itu memang dipandang mempunyai permasalahan tanda kutip begitu ya, sehingga memberikan pemahaman pada anak-anak untuk kemudian tidak mau jadi guru. Jadi memang ini apa ya, data ini memang memungkinkan itu semuanya terjadi. Bahkan yang penelitian tadi yang apa namanya yang Balitbang Kemendikbud itu yang 89% yang selain guru itu ya mereka jadi pengusaha, menjadi bahkan hanya jadi presiden gitu ya. Nah, artinya memang profesi guru di nomor kesekiankan. Di nomor kesekiankan kan gitu ya. Nah, sehingga memang ini problem yang terus terang juga membuat kita para guru juga akhirnya berpikir kan nanti ke depan jangan-jangan ada guru yang itu kemudian menjadi profesi yang sangat dikejar-kejar karena memang kebutuhan pasar menunjukkan bahwa mereka itu jumlahnya semakin menurun gitu. Sementara kalau lihat demografi kita itu kan jumlah anak kan semakin meningkat. Betul. Nah, kalau tidak diimbangi dengan jumlah guru yang katakanlah setara dengan mungkin ada rasio yang nanti mungkin bisa kita bahas juga ya. Nah, itu menunjukkan ya semakin banyak kebutuhan guru yang akan dibutuhkan oleh negara gitu. Nah, ini menjadi PR kali ya buat negara ini. Padahal yang jadi presiden, yang jadi pengusaha itu kan hasil didikan guru ya. Itu hasil didikan guru nih. Betul. Jangan sampai waduh ini malah bahaya ya. Krisis guru gitu. Guru betul. Nah, selain masalah kesejahteraan nih Pak Nono. Kira-kira ada faktor lain gak nih terkait dengan berkurangnya minat menjadi guru nih Pak Nono? Iya, jadi apa ya? Kalau kita melihat memang guru itu juga faktanya ya, mungkin juga ini bagian dari penelitian orang begitu. Tantangan beban guru kan juga lumayan besar ya. Misalnya terkait dengan keadministrasian. Administrasi. Nah, betul. Itu kan relatif beban itu menjadi beban yang harus dipikul oleh seorang guru gitu itu ya. Saya merasakan banget. Kan guru itu kan harus menyiapkan di awal tahun ya silabus, kemudian RPP, program tahunan, program semester, belum nanti harus membuat strategi untuk membuat asesmen ke anak, kemudian input data, ngoreksi soal, sampai nanti harus input data angka-angka untuk rapot anak, itu kan juga membutuhkan persiapan yang matang. Belum lagi masalah di siswa. Itu dari gurunya ya. Ketika menghadapi siswa di kelas dengan berbagai karakter itu kan juga menjadi tantangan. Kalau mereka nggak siap, tentu akan menimbulkan berbagai masalah juga pada akhirnya kan. Betul. Belum lagi orang tua komplain. Jadi gini juga mungkin Pak Ageng ini. Jadi kalau di dunia kedokteran itu ada namanya malpraktek. Oh iya. Istilahnya ya. Artinya dokter itu melakukan treatment yang pada akhirnya merugikan pasien. Nah, jangan salah. Guru juga bisa melakukan itu gitu. Melakukan malpraktek di dunia pendidikan. Mungkin nanti dibahas di pertemuan selanjutnya kali ya. Nanti kita bahas nih Pak Nono. Iya, jadi tuntutan itulah yang kemudian akhirnya membuat beban guru juga semakin berat. Apalagi kalau kemudian ada beban kurikulum juga harus tuntas gitu ya. Target-target itu harus dipenuhi oleh seorang guru. Belum lagi misalnya tekanan dari orang tua. Anak saya harus pengen begini, pengen begitu. Ini ada masalah kok penyelesaiannya begini. Nah, artinya akumulasi itulah yang pada akhirnya
boleh jadi gini ya. Jadi kenapa itu muncul? Boleh jadi orang-orang yang merasa beban itu berat itu cerita gitu ke orang lain gitu kan. Sehingga ada masukan-masukan yang membuat orang lain akhirnya berubah pikiran. Yang mungkin tadinya ingin jadi guru, berikutnya tidak jadi lagi karena memang merasa bahwa wah jangan-jangan nanti itu akan membuat saya jadi stres dan sebagainya gitu. Nah, itulah yang akhirnya membuat mereka itu menjadi apa ya, menjadi pesimis. Masa depan guru tuh membuat dia nggak akan merasa nyaman gitu. Profesi itu akan menjadi sesuatu yang nggak menjamin hidup dia di kemudian hari gitu. Maka tentu dia akan mencari profesi yang lain. Nah, hal-hal itulah yang pada akhirnya membuat minat para pelajar sekarang ini akhirnya menurun untuk mempunyai cita-cita menjadi seorang guru gitu. Nah, Pak Nono, saya jadi terpikir tuh gini, jangan-jangan Apa tuh? Berkurangnya minat menjadi guru itu karena memang faktor dukungan pemerintah terkait juga penghargaan kepada profesi guru ini terlihatnya kurang ini. Ya, jadi kalau sekarang kadang-kadang jadi malah memberikan dukungan dan penghargaan lebih untuk para konten kreator. Begitu Pak Nono. Nah, ini menurut Pak Nono gimana nih? Ya, jadi memang regulasi pemerintah juga menjadi bagian dari penyebab itu ya. Walaupun kita paham pernah ada diterbitkannya Undang-Undang Guru dan Dosen ya, nomor 14 tahun 2005 itu. Memang kalau kita coba menganalisis isi di kandungan di undang-undang itu memang sebenarnya ada pasal yang itu sepertinya agak terlewat diperhatikan oleh pemerintah ya. Apa itu? Pasal itu adalah di pasal 14 di bagian ayat 1 bagian A itu menggambarkan ya isinya bahwa guru itu berhak memperoleh penghasilan lebih dari kebutuhan dia gitu. Artinya adalah ya kalau negara sekarang itu punya UMR ya di wilayah-wilayah kota mungkin tidak sekedar sepadan dengan nilai itu gitu karena tadi kan dibahasnya lebih gitu kan. Betul. Nah, sehingga memang itu juga jadi PR pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang katakanlah bisa menguntungkan guru gitu. Otomatis ya kalau tadi permasalahan isunya adalah kesejahteraan, berarti memang yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana guru itu kemudian sejahtera dengan profesinya sebagai guru gitu. Tidak kemudian malah membuat dia itu akhirnya apa? Bebannya sudah berat, hasilnya tidak dihargai. Nah, sehingga akumulasi itulah yang akhirnya membuat banyak orang yang terutama pelajar ya, yang pada akhirnya merasa profesi guru itu tidak menyenangkan, profesi guru itu tidak menjanjikan gitu. Nah, artinya masalah ini harus diselesaikan gitu. Nah, ya, antum bisa bayangkan nanti jumlah siswa sekian, misalnya gini, kalau sekarang itu kan 28 maksimal sekelas ya. Ya, ada yang sampai 31 apa berapa? 31 ya. Nah, artinya kalau nanti karena kekurangan guru rasionya menjadi 1 banding 40, 50 per kelas. Karena kan biasa. rasio itu juga penting ya. Nah, ketika guru itu jumlahnya menjadi berkurang terus, nah maka rasio itu menjadi tidak ideal gitu. Satu kelas 25 aja itu udah lumayan Pak. Lumayan kan. Apalagi sampai 50, Nah, 2 kali betul. lipat. Semakin kurang nanti satu guru menangani 100 murid. Waduh. Makin hebat lagi. Semakin hebat lagi itu. Nah, sekarang ini kita bicara solusi nih Pak Nono. Iya. Apa yang bisa kita lakukan nih untuk masalah ini di tengah-tengah minat menjadi guru ini semakin berkurang? Semakin berkurang ya. Iya. Jadi menurut pendapat saya pribadi memang akar masalahnya harus dipecahkan gitu. Akar masalahnya Pak tadi yang kita bahas bahwa kesejahteraan guru harus diperhatikan. Nah, setuju. Nah, sehingga memang kalau sekarang ini kan memang ada mekanisme apa itu, ada tunjangan profesional guru ya. Oh iya. Ya, atau juga mungkin pernah mendengar TPG, itu kan. TPG. Betul. Yeah. Namun itu kan tidak semuanya. Betul. Saya belum dapat Pak Nono. Guru itu kan harus melalui proses yang lumayan panjang kan. Betul. Nah, sehingga memang dan mungkin kalau di survei di lapangan ya tidak semua guru punya potensi ke arah situ gitu. Nah, karena kan kalau di lapangan itu memang menunjukkan bahwa
yang menjadi guru itu kan kadang-kadang macam-macam Pak Ageng. Betul. Alasan utamanya. Iya. Ada yang sudah mencari berbagai bentuk pekerjaan lainnya tidak dapat, Ternyata akhirnya guru gitu kan. Oh, iya, Jadi iya. seolah-olah itu jadi pilihan terakhir yang memang sudah kepepet gitu. Betul. Nah, sementara mungkin dari sisi kesiapan dia untuk menjadi seorang guru juga mungkin nggak siap gitu. Betul. Nah, artinya apa? Kualitas guru juga mungkin itu juga nanti menjadi masalah juga, yang juga harus perlu diselesaikan begitu. Nah, ini menjadi menjadi tugas negara dalam rangka untuk itu gitu, supaya kemudian kebutuhan guru itu bisa tercukupi sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan jumlah siswa yang terus berkembang. Karena tadi demografi kita lumayan naik terus jumlah penduduknya begitu. Nah, boleh jadi juga tadi yang dianggap beban terkait dengan keadministrasian itu dikurangi gitu. Ini Anda senang pasti ya? Setuju ini. Mungkin gini, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mereka membuat semacam kalau tadi ya misalnya guru membutuhkan tadi ada silabus, ada prota-prozem, kemudian ada RPP dan sebagainya, itu disiapkan itu. Jadi kita tidak dituntut untuk harus menyiapkan itu gitu. Mungkin nanti tinggal di-download, kemudian diperbaiki, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah, sehingga itu nggak berat gitu. Jadi beban itu akan menjadi ringan ketika itu disiapkan gitu. Sehingga memang guru-guru bisa fokus di proses pembelajaran di kelas. Gitu. Nggak kemudian mikirin, ya besok RPP-nya belum siap ya, jangan-jangan nanti Pak Kepala Sekolah marah dan sebagainya gitu kan. Itu deg-degannya kalau ada supervisi. Nah, itu yang tadi terakhir memang itu tambah lagi nih Pak Ageng, Bapak jangan lupa bahwa penyelesaian itu harus dituntaskan secara komprehensif. Karena masalah pendidikan dia tidak bisa berdiri sendiri gitu Pak. Betul. Dia akan berkaitan dengan bidang-bidang yang lain, misalnya bidang sosial, bidang politik, dan bidang-bidang yang lainnya. Artinya harus ada semacam irisan-irisan yang juga harus diselesaikan oleh pemerintah gitu. Jadi memang problem ini relatif berat kalau memang pemerintah tidak menerapkan kebijakan yang berpihak pada dunia pendidikan. Gitu. Nah, itu mungkin yang menjadi PR kali ya. Iya. Nah, di situ. Walaupun sebenarnya kan jadi guru itu memang harus dengan persiapan, Pak Nono. Oh iya, betul. Terkait dengan RPP, silabus. Memang betul. Ketika itu. kita bisa memberikan proses pembelajaran di kelas dengan maksimal, tentu ada persiapannya gitu. Persiapan itulah yang kemudian menjadi salah satu kunci bagaimana guru itu di depan kelas bisa maksimal dalam memberikan pembelajaran, riayahnya pada anak-anak begitu. Nah, tapi itu semuanya memang tadi betul dibantu juga gitu oleh pemerintah untuk kemudian menyiapkan administrasi yang standar begitu. Nah, tinggal guru nanti akan menyesuaikan dengan visi misi sekolahnya masing-masing. Betul. Gitu. Berarti mungkin di tataran teknis administrasinya supaya lebih simpel tadi, gitu ya. Coba nggak menjadi beban gitu. Karena ketika beban itu kemudian dipikul sebagai sebuah sebuah problem, ya jadi stres juga pada akhirnya gitu. Nah, kalau gurunya stres gimana siswanya tuh? Wah. Jangan sampai siswanya stres juga. Nah, selain itu, minum dulu ya. Silakan minum dulu Pak Nono. Selain itu nih Pak Nono, apa lagi nih yang bisa kita lakukan nih terkait dengan tadi udah kesejahteraan, administrasi, ada lagi nggak nih? Mungkin kita bisa mengaca pada pada kebijakan-kebijakan yang pro pendidikan dari negara lain. Contohnya? Ya, contohnya ya. Di Finlandia itu kan negara yang konon katanya mempunyai penilaian pendidikan yang terbaik di dunia ini. Nah, mereka itu juga tadi bagaimana upaya mereka untuk memberikan kesejahteraan pada guru-guru. Gitu. Kalau tidak salah mereka itu gajinya
Kalau dikonversi ke rupiah itu 40 juta per bulan. Sebulan? Iya. Saya pindah ke Finlandia. Boleh. Tapi mimpi nih Bang, mimpi kayaknya nih. Udahlah di Indonesia aja lah, saya mengabdi sebagai guru. Jadi 40 juta ya? 40 juta. Bahkan kalau Anda pernah baca, ada 5 negara yang gaji gurunya tertinggi, itu salah satunya paling tinggi adalah negara Luxembourg. Anda tahu berapa nilainya? Berapa? 1,1 miliar per tahun. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau 1,1 miliar itu dibagi 12 bulan, itu sekitar 90 jutaan. 2 kali lipat dari Finlandia tadi itu. Di Jerman juga tinggi, di Afrika Selatan juga tinggi. Nah, ini kan berarti kan kalau negara lain Afrika bisa. Selatan? Iya, betul. Artinya kalau negara lain bisa, kenapa kita tidak gitu? Iya, betul. Artinya begini, kalau negara merasa bahwa sumber pendanaan itu sulit, kita kan punya sumber daya yang begitu begitu Zamrud hebatnya kan, betul. Nah, kalau itu maaf ya dikelola dengan baik, gitu ya. Harusnya ya. Nah, poin pendanaan pendidikan itu bisa dialihkan dari situ gitu, sehingga tadi itu bahwa dunia pendidikan itu menjadi tidak beban juga buat orang tua kan. Kalau kita sekarang ini kan bagaimana kemudian menyiapkan dana yang besar untuk memilihkan sekolah-sekolah yang kualitasnya bagus. Kalau nggak punya dana besar, ya sudah cari sekolah yang biasa-biasa aja begitu. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya tanda kutip tidak adil juga ya. Di satu sisi memang pendidikan itu adalah akan menentukan masa depan anak, di sisi lain kemudian mereka mempunyai katakanlah perekonomian yang berbeda-beda gitu. Sehingga pelayanan dunia pendidikan pun juga akhirnya berbeda-beda gitu, tergantung pada tadi itu. Nah, kalau negara menganggap bahwa sumber daya manusia itu sangat penting, otomatis negara harus berpihak pada dunia pendidikan gitu. Sehingga dengan demikian akan banyak alokasi dana yang diperuntukkan untuk kemajuan dan kualitas pendidikan di negara kita gitu. Betul. Nah, tinggal upaya kemauan negara untuk kemudian bisa memberikan kontribusi yang lebih di dunia pendidikan kita ini gitu. Betul. Kalau tadi kan lihat ini mungkin maaf Anda potong ya. Jadi di Finlandia itu Pak Ageng, profesi guru kayak tadi ya mungkin ya, karena mempunyai kesejahteraan yang tinggi itu menjadi rebutan. Jadi hanya siswa-siswa terbaik sajalah yang berhak jadi guru untuk menjadi guru. Waduh, hebat kan? Betul. Jadi bukan tadi kita kan tadi anggap hasil survei tadi tuh kerja sana nggak dapat, kerja sini nggak dapat, jadi guru aja lah, gitu. Kepaksa berarti ya. Nah, artinya apa? Ketika gurunya maaf ya tidak berkualitas dalam proses memberikan pendidikan di ruang area dia menyampaikan tugas itu, otomatis ya kita bisa menjamin kualitas muridnya pun juga tidak akan sebagus ketika diriayah oleh guru-guru yang hebat gitu. Nah, ini kan sesuatu yang memang harus segera dituntaskan gitu. Ketika negara ingin menyiapkan SDM yang bagus, otomatis guru-gurunya pun harus disiapkan dengan bagus pula gitu. Guru yang bagus yang bagaimana tadi itu? Guru-guru yang mohon maaf ya, ketika di kelasnya tidak tadi hasil survei tadi kan 11% itu ternyata kan kualitasnya tidak maksimal gitu. Ini carilah calon-calon guru yang hebat. Dari mana? Ya dari siswa terbaik gitu. Untuk kemudian mereka mempunyai tugas yang mulia dalam rangka untuk menyiapkan SDM negara. Betul. Nah, begitu yang harus dilakukan oleh negara. Nah, sebenarnya Pak Nono nih, kalau dalam Islam itu pandangan guru, ya profesi guru itu seperti apa Pak Nono? Jangan-jangan Islam itu justru lebih keren lagi dari masalah kesejahteraan. Karena saya pernah baca tuh di zamannya Umar bin Khattab kalau nggak salah. Seorang guru ngaji aja, baca Al-Quran aja, itu dibayarnya pakai dinar. Wah, luar biasa. Kalau dikonversi ke rupiah berapa itu ya? Ya, 1 dinar aja sekarang 4 jutaan lebih gitu ya. 1 dinar. Kalau nggak salah 15 dinar deh. Iya. Luar biasa itu. Jadi kalau kita Islam itu kan agama yang Allah turunkan, agama yang Allah ridhoi. Tentu dalam sistem pendidikan pun juga
memberikan sistem yang terbaik tentunya ya. Nah, mengaca dari Quran surah 58 ya, Mujadalah ya, ayat 11 itu Allah mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi ayat itu menggambarkan bahwa niscaya Allah itu akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan juga orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya apa? Ada pandangan lebih dari Islam itu terkait dengan orang-orang yang berilmu. Nah, pertanyaannya adalah siapa orang-orang yang berilmu itu gitu. Orang-orang yang berilmu itu tentu saja kan ya guru begitu. Karena kan mereka senantiasa akan mengupgrade kemampuan diri dia untuk memberikan yang terbaik buat murid-muridnya begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di hadis riwayat Muslim di nomor 1631 itu kan dikatakan juga bahwa ketika anak Adam, manusia itu meninggal dunia, itu kan terputus amal-amalnya. Kecuali 3 perkara, betul. 3 perkara. Apa saja itu? Yang pertama adalah sodaqah jariyah, ya kan? Kemudian yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Betul, memberikan ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak doa anak yang soleh. Nah, terkait tadi itu memberikan ilmu yang bermanfaat itu ranah pasti siapa? Guru pasti itu. Guru gitu. Jadi coba antum bayangkan ya, antum yang sekarang ini kan mendidik generasi. Kemudian ilmu antum akan dipakai juga, disampaikan ke orang lain. Orang lain juga menyampaikan. Wah, gitu kan? betul. Sesuatu yang kita pandang sebagai sebuah sebuah mekanisme dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan penghargaan pada guru gitu. Nah, sehingga dari situ memang harusnya orang-orang itu mempunyai kemauan yang besar untuk memilih profesi menjadi guru, karena banyak tadi itu banyak keistimewaan katakanlah begitu ya, yang dimaunya oleh seorang guru jika dibandingkan dengan profesi yang lain gitu. Ada urusan begini Pak Ageng, bedanya dokter dan guru. Apa tuh bedanya? Kalau dokter itu, mohon maaf ya, ini kemudian tidak menjelekkan profesi dokter ya. Doanya itu kan supaya datang pasien kan. Oh iya. Jadi doanya semakin banyak pasien, semakin banyak orang sakit, semakin dia mempunyai peluang gitu. Gitu. Itu doanya itu. Betul. Ini guyon ya maksudnya. Sementara kalau guru itu doanya kan bagaimana setiap habis sholatnya, kemudian habis dia, terutama habis sholat ya, itu kan mendoakan anak-anakku semoga mereka menjadi calon generasi yang mulia di kedepannya, generasi yang luar biasa yang akan memberikan pengaruhnya buat umat dan sebagainya. Jadi memang doanya berbeda. Jadi guru itu menjadi sesuatu yang dalam tataran Islam itu sangat dihargai gitu ya. Itu Pak Agung. Jadi semoga antum tetap istiqomah jadi guru ya. Jadi sebenarnya kalau ingin memuliakan guru, kesejahteraannya harus ditingkatkan. Betul. Sepakat. Betul sekali. Nah, mekanisme itulah yang kemudian harus segera diambil alih oleh negara. Gitu. Nah, Pak Nono, nih kebetulan sekali ini ternyata sudah pas bel ya. Sudah bel ya. Bel berbunyi. Pak Nono ada ngajar kan nih? Ada dong. Oh, ada ya. Sama saya juga ini ada ngajar ya. Ya, kita siap-siap kalau begitu menyiapkan generasi terbaik. Siap. Semangat Pak Nono. Inna. Allahu Akbar. Allahu Akbar.